Bab 3526, Pertempuran Hebat dengan Rubah Ilahi. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari belakang Julian, dan aura yang sangat menakutkan menyapu area tersebut, seketika menyebabkan seluruh kuil bergetar dan pilar-pilar besar serta tembok-tembok tinggi di sekitarnya runtuh. Di tengah guncangan dahsyat yang mengguncang bumi, Julian tetap tak bergerak, tubuhnya diselimuti energi vital, sekokoh batu. Detik berikutnya, aura yang menyapu itu menjadi semakin menakutkan dan dahsyat, menyebabkan istana suci Taisi bergetar hebat, dengan banyak sekali batu dan ubin yang pecah berjatuhan, menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Tepat saat itu, Julian bergerak. Dengan sekali ayunan pedang di dalam pedangnya, segudang cahaya pedang warna-warni melesat keluar, seketika berubah menjadi pedang-pedang ilahi beraneka warna yang dengan kuat menopang kuil yang runtuh. Sungguh pedang di dalam pedang Wuji pembunuh dewa dan penghancur iblis. Aku meremehkanmu. Tetapi berpikir kau dapat mempertahankan peringkat roh primordial Taisi dan membantunya memasuki alam Hunyuan Wuji dengan lancar hanya dengan kekuatan supranatural ini adalah angan-angan belaka. Saat suara lantang itu mereda, jejak telapak tangan fisik yang sangat besar dan tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari belakang Julian, meluncur lurus menuju istana ilahi Taisi dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, tepat ketika jejak telapak tangan raksasa itu hendak menghancurkan kuil, Julian tiba-tiba melayang ke udara, mengambil puluhan langkah dengan langkah kekosongan primordial, dan langsung membekukan seluruh ruang. Dengan lambaian tangannya, Julian melepaskan rentetan pedang cahaya yang lebat dari tubuhnya, disertai serangkaian ledakan yang memekakkan telinga, seketika menghancurkan semua jejak telapak tangan fisik. Tanda kekacauan primordial, Laken muncul kembali, menarik. Suara yang kuat itu mencibir, tapi ini tidak bisa melindungi peringkat roh primordial Taisi. Setelah aku berurusan dengannya, aku akan berurusan denganmu. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya ilahi berwarna-warni yang menakutkan dan sangat besar tiba-tiba menyapu, terpecah menjadi dua, yang kemudian berlipat ganda menjadi empat, melesat cepat menuju Julian dan roh peringkat primordial di dalam istana ilahi primordial. Julian mengerutkan kening di kehampaan, dan segera menggunakan tubuh awan melayang luo agungnya untuk meninggalkan bayangan yang menyilaukan saat dia langsung menuju ke istana ilahi Taisi. Boom! Dengan raungan yang memekakkan telinga, istana ilahi Taisi runtuh di bawah sapuan cahaya ilahi yang beraneka warna. Seketika itu juga, asap dan debu berputar-putar, bumi bergetar, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, membawa pasir dan batu yang beterbangan, menyebar ke segala arah, menyebabkan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan seluruh surga ke-47. Sang terpilih hidup dan mati, bahkan dengan takdir hidup dan mati, kau tak lebih dari ini. Suara yang kuat itu mencibir, sepertinya tiga bunga yang berkumpul di puncak milikmu, tanpa dukungan kultivasi kenaikan agung kekacauan primordial, hanyalah nama tanpa substansi. Gelombang. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah bunga teratai besar dan transparan tiba-tiba mekar di tengah debu dan reruntuhan yang berputar-putar, melesat ke udara dengan suara mendengung. Menatap ke dalam teratai raksasa itu, Julian duduk bersila, melindungi tablet roh purba Taisi di tangannya. 81 bunga giok, 36 bunga emas, dan 9 teratai suci perlahan mengelilinginya, memancarkan aura tenang namun agung, berwibawa namun sakral. Apakah ini yang mereka sebut pertemuan tiga bunga di puncak? Suara yang lantang itu tertawa terbahak-bahak, ini tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa. Pada saat itu, Julian perlahan membuka matanya dan untuk pertama kalinya melihat ahli luar biasa yang sedang dia lawan. Itu bukanlah manusia maupun monster, melainkan seekor rubah ilahi berwarna emas dengan ekor yang tak terhitung jumlahnya. Matanya merah darah, dan tubuhnya diselimuti oleh segudang cahaya ilahi berwarna-warni. Meskipun bukan humanoid, jelas sekali bahwa ia adalah pembangkit tenaga tingkat atas. Julian tiba-tiba mencibir, jadi Kaisar Dauronan tidak lebih dari seekor rubah betina. Tepat setelah dia selesai berbicara, roh lonceng tiba-tiba mengirimkan pengingat. Ini bukan Ronan si lelaki tua, melainkan murid utamanya, rubah ilahi. Dia berada di puncak alam Hunyuan, dengan kelima elemen lengkap dan hanya menunggu untuk kembali ke asalnya. Dia pernah menduduki peringkat ke-8 dalam daftar kekuatan tempur surga ke-49. Setelah mendengar itu, Julian menunjukkan ekspresi yang penuh makna. Kelancaran. Tiba-tiba, rubah suci itu berbicara dalam bahasa manusia dan meraung, kau makhluk hina, berani-beraninya kau tidak menghormati tuanku. Matilah. Saat mereka berbicara, ekor rubah ilahi yang tak terhitung jumlahnya langsung berdiri tegak, dan cahaya ilahi yang luas dan berwarna-warni, bersama dengan 8 roh purba berwujud, bergegas maju. Melihat ini, Julian tersenyum dan memberi instruksi, roh lonceng, jaga baik-baik posisi roh purba senior Taisi, dan pastikan dia memasuki alam tanpa batas purba dengan selamat. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba muncul dari teratai suci raksasa, memegang pedang di dalam pedang, dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan beberapa roh rubah ilahi fisik yang mendekat dengan cepat di kehampaan. Bang! Tepat sebelum mereka mendekat, Julian menendang salah satu roh rubah ilahi yang mendekat, lalu mengayunkan pedang di dalam pedangnya secara horizontal, seketika memenuhi ruang hampa dengan cahaya pedang aneka warna dan memusnahkan sepenuhnya roh rubah ilahi lainnya di sekitarnya. Detik berikutnya, dia menggunakan langkah kekosongan primordial untuk melesat langsung menuju wujud asli rubah ilahi. Pada saat yang sama, sebuah susunan besar turun dari langit, dengan paksa menyelimutinya dan wujud asli rubah ilahi di dalamnya.
Detik berikutnya, ribuan kilat warna-warni menyambar dari susunan tersebut, berjejer rapat, sementara ratusan kobaran api warna-warni melesat ke langit dari tanah, disertai dengan angin kencang yang menderu, memenuhi seluruh susunan tersebut dengan pemandangan yang mengerikan dan berdarah. Dengan banyaknya pembaptisan seperti itu, rubah ilahi sangat ketakutan. Kekuatan supranatural macam apa ini? Namun, sebelum dia selesai berbicara, puncak formasi itu tertutup awan gelap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan 49 roh purba Julian, masing-masing memegang senjata yang berkilauan dengan cahaya, tiba-tiba jatuh bersamaan dengan kilat berwarna-warni. Boom, 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 boom. Serangkaian ledakan menggema dengan dahsyat di dalam susunan tersebut, seketika menyelimuti rubah ilahi yang ketakutan. Detik berikutnya, 49 roh purba Julian menyerang dari segala arah, menerjang ke dalam ledakan. Dalam sekejap, di tengah ledakan, pedang-pedang berkelebat, dan energi bawaan berbenturan dengan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Tidak lama kemudian, di tengah ledakan, sesosok hantu rubah ilahi melayang ke udara, menghadapi rentetan petir warna-warni yang lebat. Tiba-tiba ia disambar oleh petir warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan raungan, ia melarikan diri dari barisan itu dengan cepat dan dalam keadaan yang menyedihkan. Kamu pikir kamu mau pergi kemana? Suara Julian agung dan sakral, datang dari kehampaan. Segera setelah itu, rubah ilahi yang baru saja lolos dari formasi tersebut dihantam kembali ke bawah oleh karakter Dao yang menyilaukan yang jatuh dari langit, dan dipaksa kembali ke dalam formasi. Kau, rubah ilahi itu dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Begitu ia bangkit, ia dilahap oleh kobaran api berwarna-warni dan terdengar jeritan yang memilukan. Di dalam kehampaan susunan tersebut, pedang di dalam pedang di tangan Julian jatuh dengan mulus, dan dengan bunyi gedebuk lembut, pedang itu dengan kuat menjepit rubah suci yang berusaha bangkit ke tanah. Bahkan seseorang di puncak alam kekacauan primordial, yang memiliki kelima elemen, dan berada di peringkat ke-8 dalam peringkat kekuatan pertempuran 49 surga, tidak lebih dari ini, kata Julian dingin. Apakah semua prajurit di bawah komando Ronan jumlahnya sesedikit ini? Menanggapi ucapan Julian, rubah ilahi mendesis dan menyeringai, sangat tidak percaya, tetapi di bawah efek menusuk dan membekukan dari pedang di dalam pedang, ia tidak punya cara untuk melarikan diri. Tepat saat itu, cahaya ilahi yang menyilaukan dan berwarna-warni tiba-tiba muncul dari kehampaan susunan tersebut, seketika menyelimuti seluruh susunan. Julian tersentak dan mendongak. Dia melihat cahaya ungu kemasan jatuh dari berbagai warna cahaya ilahi, segera menyelimuti rubah ilahi yang membeku dan menariknya keluar dari tusukan pedang di dalam pedang, mengirimkannya melayang lurus ke langit. Tinggal. Julian berteriak, dan pedang di dalam pedang yang tertancap di tanah kembali ke tangannya. Kemudian dia menebas cahaya ungu kemasan itu. Boom! Dengan dentuman keras lainnya, cahaya ungu kemasan yang mengikat rubah ilahi itu tiba-tiba putus, dan rubah ilahi itu jatuh lagi bersamaan dengan itu. Julian, kau sudah keterlaluan. Tiba-tiba, raungan yang megah namun dahsyat menggema dari kehampaan. Julian mendengus dingin, kalau begitu, aku akan melangkah lebih jauh lagi. Sambil berbicara, dia mengayunkan pedang di dalam pedang dengan suara keras, seketika membelah rubah suci yang tergeletak di tanah menjadi dua dengan bunyi gedebuk pelan. Dalam sekejap, segudang cahaya ilahi yang menyilaukan muncul dari tubuh rubah ilahi yang terputus, bersamaan dengan bola energi jiwa, melesat ke langit. Tepat ketika Julian mengulurkan tangan untuk meraihnya, cahaya ungu kemasan di kehampaan itu jatuh lagi, bergerak sangat cepat, dan membawa pergi bola energi jiwa rubah ilahi sebelum Julian sempat bereaksi. Bab 3527, Feyre. Dalam sekejap, Julian diliputi amarah, mengangkat tangannya, dan jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya dari cahaya suci 1000 warna muncul, melesat lurus ke kehampaan. Boom, 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 boom. Serangkaian raungan yang mengguncang bumi bergema terus-menerus, menyebabkan beragam warna cahaya ilahi di kehampaan berputar cepat, disertai kilatan petir dan guntur. Detik berikutnya, Julian, yang memegang pedang di dalam pedang, melesat ke kehampaan dan terjun ke dalam cahaya ilahi yang beraneka warna. Seketika itu juga, cahaya pedang melesat horizontal, dan jejak telapak tangan menyebar keluar. Di tengah serangan dan ledakan yang dahsyat dan penuh kekerasan ini, tiba-tiba terdengar erangan teredam dari dalam cahaya ilahi yang beraneka warna. Detik berikutnya, darah mengalir deras seperti tetesan hujan, membasahi Julian dan mengubahnya menjadi sosok yang berlumuran darah. Julian, aku bukan musuhmu. Aku Feyre, murid dari Dewa Suci Primordial. Aku telah dipercayakan oleh 15 hukum Dao Agung untuk datang dan membahas hal-hal penting denganmu. Mendengar itu, Julian yang dipenuhi amarah mengerutkan kening. Kalau begitu, tunjukkan dirimu dan mari kita bicara. Dengan raungan, energi purba yang tak terhitung jumlahnya memancar dari tubuh Julian, seketika menghancurkan cahaya ilahi yang beraneka warna. Detik berikutnya, sesosok bayangan terlihat berputar dan jatuh dengan cepat di kehampaan, akhirnya berhenti di depan Julian. Engah! Seteguk darah lagi menyembur keluar, dan sosok hantu itu berlutut dengan satu lutut sambil terbentur, rambutnya acak-acakan, memegangi dadanya yang terluka parah. Sambil menatapnya, Julian menyipitkan matanya. Dilihat dari beragam warna cahaya suci yang mengelilingi tubuhnya, dia seharusnya juga seorang kultivator Mahayana tingkat puncak dari alam kekacauan primordial. Namun, dalam pertukaran sebelumnya, dia tampaknya tidak benar-benar melakukan gerakan, melainkan hanya bertahan secara pasif, itulah sebabnya dia menderita cedera serius. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar bermusuhan. Perlahan mengangkat kepalanya, Feyre akhirnya menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya.
Wajahnya cantik dan lembut dengan fitur-fitur yang menawan. Meskipun ada darah yang merembes dari sudut mulutnya, itu tetap tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Benar sekali, dia tampan, bahkan lebih tampan dari Yuan Yi, cukup tampan untuk mengalahkan idola muda manapun. Teman muda Julian menggunakan teknik pamungkas Dewa Pedang Teratai Biru dan Raja Pertempuran 10.000 telapak tangan, kan? Sepertinya teknik bela diri Laken, langkah kekosongan primordial dan tubuh awan melayang Luo Agung, juga dicampurkan. Yang lebih penting lagi, aku sepertinya telah merasakan kekuatan tempur Kaisar Bayangan Darah. Dia bahkan mampu menggunakan pedang di dalam pedang-pedang pembunuh dewa dan penghancur iblis tanpa batas dengan keahlian yang tak tertandingi. Dia benar-benar anomali. Julian tetap diam. Kemampuannya untuk mengintegrasikan begitu banyak kekuatan supranatural dan menggunakannya dengan begitu terampil dan tanpa celah tidak tertandingi di seluruh langit dan berbagai alam. Dia benar-benar pantas menjadi orang pilihan Dao yang paling menjanjikan. Meskipun dipuji-puji, Julian tetap mengerutkan kening, kau dari surga ke-49. Ya, Vera berdiri dengan susah payah, tidak pantas untuk berbicara di sini. Bolehkah kami pindah ke kuil Taisi? Dia sudah pergi, jawab Julian dengan tegas. Aku tahu, Vera mengangguk. Tapi peringkat roh purbanya sudah cukup untuk melindunginya dari semua mata yang mengintip. Ini menyangkut masa depanmu, dan ini juga yang diperintahkan oleh kakakmu yang ke-15. Mendengar dia menyebut angka 15 berulang kali, Julian sedikit lengah. Segera setelah itu, ia mengambil kembali diagram tersebut dan, bersama Vera, pergi ke reruntuhan kuil Taisi. Setelah melihat roh lonceng di dalam teratai suci raksasa, Vera awalnya terkejut, lalu segera melepaskan seberkas cahaya suci aneka warna, yang sepenuhnya menyelimuti area tersebut. Segera setelah itu, dia melangkah ke kehampaan dan tiba di depan teratai suci yang besar. Dia berlutut dengan kedua lutut di depan roh lonceng dan bersujud 3 kali. Vera memberi hormat kepada Grandmaster. Julian terkejut saat melihat ini. Roh lonceng, yang berada di dalam bunga teratai suci raksasa, bersenandung puas. Nak Vera, mengapa kamu semakin terlihat seperti perempuan? Kurasa kamu perlu mempertimbangkan kembali identitas gendermu. Vera terkejut, lalu menundukkan kepalanya dengan cemas, Grandmaster terlalu baik, junior ini. Baiklah, berhentilah memanggilku, guru besar, terus-menerus. Roh lonceng menyela, berkata dengan kesal, dulu, aku hanya memberi sedikit bimbingan kepada gurumu, Taichu. Aku tidak mengakui hubungan guru-murid itu. Vera mendengus, agak malu, berlutut di sana, ragu apakah harus bangun atau terus berlutut. Baiklah, kalian berdua bisa mengobrol. Saat roh lonceng berbicara, dia mengirimkan suaranya ke Julian, Tuanku, ini adalah harta karun. Dia adalah makhluk maha tahu dari seluruh langit dan berbagai alam. Anda dapat bertanya apapun kepadanya. Anda dapat mempercayainya. Setelah mengatakan itu, dia menembakkan seberkas cahaya suci aneka warna ke arah posisi roh purba Taisi, yang segera menyebabkan roh itu bersinar dengan cahaya aneka warna yang menyilaukan dan cemerlang, sepenuhnya menutupi cahaya ilahi aneka warna yang telah ditembakkan Vera. Seketika itu juga, dia kembali ke ruang Julian dengan cepat. Bangunlah. Julian menatap Vera yang masih berlutut, lalu dengan anggun mendarat di reruntuhan. Vera terdiam sejenak sebelum berdiri. Kemudian dia menyadari bahwa roh lonceng telah pergi dan segera mendarat di depan Julian. Singkat cerita, Julian mengamatinya, di mana senior 15 sekarang. Bagaimana keadaannya? 49 langit, selalu bergerak, jawab Vera singkat. Namun situasinya masih cukup sulit. Julian sedikit menyipitkan matanya, kau tidak dikenai tahanan rumah oleh 5 kaisar Dao Agung. Vera, dia adalah murid utama Dewa Suci Tai dan hukum Dao Agung yang ditunjuk oleh Dao Agung Uji. Meskipun 5 kaisar Dao Agung memiliki status yang lebih tinggi darinya, mereka harus sangat berani untuk menyentuhnya. Julian merasa lega menerima jawaban ini. Melihat Julian tetap diam, Vera tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sebuah bola energi berkilauan melayang ke arahnya. Inilah yang diminta 15 untuk kuberikan padamu. Ini berisi peringkat semua pasukan, ahli, dan kekuatan tempur di atas tingkat ke-40 alam surga. Melihat bola energi yang melayang di depannya, Julian menariknya kembali tanpa ragu-ragu. Hal kedua, Vera menatap Julian dengan saksama, 15 berulang kali menginstruksikan kita untuk waspada terhadap Dewa Iblis, dan juga untuk berhati-hati terhadap Yuan Yi. Dia tidak akan pernah menerima kekalahan dan dapat memberikan pukulan fatal kapan saja. Julian tetap diam. Jika senior 15 mengetahui hasil yang akan dialami Yuan Yi saat ini, mungkin dia akan kurang khawatir. Hal ketiga, metode yang tidak lazim. Vera menatap Julian dengan saksama, ini juga hal terpenting yang kulakukan ketika diam-diam turun ke alam fana. Begitu mendengar penyebutan metode yang tidak lazim, Julian segera mengangkat kepalanya. Apakah mereka sudah menghubungimu? Tanya Vera dengan suara berat. Julian tidak menjawab, tetapi malah bertanya, apakah kamu juga sudah menemukan metode-metode yang tidak lazim ini? Awalnya, tidak ada. Vera menghela napas pelan, namun satu era yang lalu, 2 kaisar agung yang merupakan pemimpin dari 36 sekte samping dan 72 jalan kiri pergi ke 49 surga dalam wujud avatar dan bertemu dengan guruku. Setelah mendengar itu, Julian langsung menjadi serius. Mengapa 2 kaisar agung dari sekte-sekte yang tidak ortodoks dan jalan sesat pergi menemui Taichu? Bukankah itu akan mengungkap identitas mereka? Melihat Julian tetap diam, Vera berkata, kata demi kata, saat ini,
hanya 3 orang yang tahu tentang ini, tuanku, kau, dan aku. Kita tidak bisa membiarkan orang keempat tahu. Setelah mendengar itu, Julian berkata, oh, dan bertanya, senior primordial beginning, apakah Anda khawatir akan merusak reputasinya? Itu hanya satu alasan, Vera menghela napas. Yang terpenting, guruku menilai bahwa kemunculan tiba-tiba kelompok praktisi yang tidak lazim ini mungkin merupakan dalih untuk menyerangmu dan menyesatkanmu. Pada saat itu, 5 Kaisar Dao Agung akan dapat secara sah menghapus statusmu sebagai yang terpilih dari Dao dan mencantumkanmu sebagai musuh publik sejati surga. Melihat Julian tetap tak terpengaruh, Vera berkata dengan sungguh-sungguh, aku tahu kau tidak ingin menjadi orang pilihan Dao, juga tidak menginginkan posisi Dao Agung, tetapi kau tidak bisa melepaskannya kecuali kau dan semua orang di sekitarmu binasa, dan itulah yang sebenarnya ingin mereka lihat. Pada saat itu, Vera kembali menatap kehampaan. Sebenarnya, ada banyak tokoh berpengaruh di 49 surga yang mendukungmu. Mereka telah melihat setiap gerak-gerik dan setiap kata-katamu. Kau mungkin acuh tak acuh terhadap kedudukan Dao Agung, tetapi kau tidak dapat menghancurkan harapan yang begitu banyak orang miliki terhadapmu. Cukup, Julian tiba-tiba menyela Vera, dari kelima Kaisar Dao Agung, berapa banyak yang mendukungku? 2. Kata Vera dengan tegas, tetapi dibandingkan dengan 3 Kaisar Dao lainnya, mereka hanya tidak berarti dan suara mereka lemah, tetapi mereka juga memperjuangkan kasus mereka. Sambil berbicara, Vera menatap Julian dengan saksama, tolong pikirkan baik-baik setiap kata yang akan saya ucapkan, dan berhati-hatilah. Julian. Kemunculan tiba-tiba sekte-sekte yang tidak lazim ini adalah jebakan yang sengaja dibuat untukmu, kata Vera tanpa ekspresi, jika aku tidak salah, kau pasti akan menyusup secara diam-diam ke sekte-sekte yang tidak lazim itu, entah untuk menghasut mereka menyerang 49 langit atau untuk memicu perselisihan internal di antara mereka. Namun, apapun jalan yang kau pilih, begitu kau memasuki jalan sesat, kau akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Kau tidak hanya akan kehilangan kesempatan untuk menjadi orang pilihan, tetapi kau juga akan menjadi musuh seluruh surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, iblis pemberontak yang dapat dibunuh oleh siapapun. Mendengar itu, alis Julian mengerut dalam-dalam. Ini adalah jebakan. Mungkinkah praktik tidak lazim ini, yang tampaknya diluncurkan oleh Yuan Yi, sebenarnya adalah jebakan yang dibuat oleh orang-orang di 49 surga. Bab 3528, Armor Penyembunyian Kekosongan. Julian, situasinya sangat rumit saat ini. Vera menatap Julian dengan saksama, terutama munculnya metode-metode yang tidak lazim. Ini adalah bencana yang mengerikan bagi alam surga dan makhluk-makhluk di berbagai dunia Anda. Saat ini, baik kalian menggunakan metode yang tidak lazim atau tidak, hal itu akan menimbulkan masalah di alam semesta. Siapa yang menyebarkan metode-metode tidak lazim ini? Julian dengan tegas menyela Vera, apakah kau sudah menyelidiki secara menyeluruh? Apakah ini terkait dengan Pak Tua Ronan? Vera mendengus dan menggelengkan kepalanya, kami masih menyelidiki ini, saat ini. Cukup. Julian kembali menyela Vera, apa yang akan kau gunakan untuk menyelidiki? 5 Kaisar Dao Agung saat ini adalah makhluk dengan peringkat tertinggi di alam seluruh surga. Jika memang ada benih jahat di antara mereka, apakah kau pikir kau bisa menemukannya? Sekalipun kamu mengetahuinya, apakah kamu berani mengambil tindakan untuk menghilangkannya? Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Vera tiba-tiba terdiam. Sepanjang perjalanan ini, aku, Julian, telah mendapatkan banyak saudara dan teman. Julian berkata, kata demi kata, namun keyakinan intiku tidak pernah berubah, lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain, dan kekuatan lebih buruk daripada akal sehat. Mendengar ucapan Julian, wajah tampan Vera berkedut. Sebelum datang, dia telah menyiapkan banyak hal untuk dikatakan, tetapi setelah melihat Julian, dia tahu bahwa tidak satu pun dari hal-hal itu akan diperlukan. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan setengah dari sebuah butir manik-manik yang berkilauan dengan cahaya suci berwarna-warni muncul di telapak tangannya. Julian mengerutkan kening melihat ini. Aku tahu aku tidak bisa membujukmu yang keras kepala ini. Vera menatap Julian dengan saksama, kalau begitu, aku akan menggunakan mutiara suci ini untuk membuat kesepakatan denganmu. Julian. Kau seharusnya mengenalinya, kata Vera dengan santai. Lagi pula, kau telah memperoleh 3 mutiara ilahi agung Taiji Primordial, Taisu, dan Taisi. Kau hanya kekurangan 2 dari 5 ki yang kembali ke asal. Setengah pil. Julian menyipitkan matanya. Guru harus meninggalkan setengahnya untuk menstabilkan situasi bagimu di 49 surga, bukan? Kata Vera dengan suara berat. Lagi pula, baik Taisi, Taisu, atau Taiji, mereka semua telah binasa, tetapi guruku masih hidup. Separuh dari mutiara ilahi ini sudah cukup untuk setara dengan jumlah 3 mutiara ilahi lainnya. 5 elemen kembali ke asal tidak akan merugikanmu. Mendengar itu, Julian mengangkat bahu, katakan saja, bagaimana cara kita berdagang? Berikan aku 2 orang terpilih dari Dao, kata Vera terus terang. Ditambah lagi, berikan aku 2 kaisar, Yuan Yi dan Dewa Iblis, dan aku bersumpah aku tidak akan pernah menyentuh jalan yang tidak ortodoks atau sesat. Mendengar itu, Julian mengangkat alisnya tetapi tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menyimpan mereka di sini tidak ada gunanya bagimu, kata Vera dengan sungguh-sungguh. Menyerahkan mereka kepadaku akan menghilangkan rumor bahwa kau bersekongkol dengan Dewa Iblis dan mencelakai sang terpilih dan kaisar. Itu juga akan memberi semua orang lebih banyak alasan untuk mendukungmu. 2 orang terpilih dan 2 kaisar sudah cukup bagiku, Julian menyela Vera.
Sedangkan untuk hal lainnya, lupakan saja. Vera, kamu. Dewa Iblis adalah saudaraku, dan Yuan Yi adalah musuh bebuyutanku. Julian berkata, kata demi kata, yang satu sedekat langit dan bumi, dan yang lainnya sama tak dapat didamaikan seperti langit dan bumi. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Melihat tekad Julian yang teguh, Vera perlahan menutup matanya. Dia tidak cukup mengenal Julian, atau lebih tepatnya, Saint ke-15 dan Saint Primordial tidak cukup mengenal orang pilihan ini. Ini adalah pria yang sangat jelas tentang dendam dan perasaannya, dan hanya percaya pada kekuatan. Setelah berpikir sejenak, Vera menghela napas lagi dan berkata, kalau begitu, mari kita ubah kesepakatannya. Aku akan menggunakan mutiara suci ini untuk mengajakmu melakukan perjalanan rahasia bersamaku ke 49 surga. Kau bisa mendapatkan jawaban apapun yang ingin kau ketahui. Setelah selesai berbicara, Julian tetap diam sambil tersenyum. Tepat saat itu, roh primordial yang berada di kehampaan tiba-tiba memancarkan cahaya beraneka warna yang menyilaukan, yang kemudian lenyap dalam sekejap. Detik berikutnya, peringkat roh primordial yang tadinya bersinar berubah menjadi batu kusam dan tak bernyawa. Melihat ini, Julian mengerti bahwa senior Taisi telah berhasil memasuki kekacauan primordial dan mengambil peringkat roh primordial. Mulai saat itu, tidak akan ada lagi Taisi di alam seluruh surga. Pada saat itu, Vera menghela napas panjang, Julian, selamat atas dukungan penuh yang kau dapatkan dari Taisi, tetapi aku harus mengingatkanmu bahwa kau perlu benar-benar menyelesaikan krisis ini. Sebelum dia selesai berbicara, Julian perlahan berdiri. Senior Vera, saya sangat berterima kasih atas bimbingan Anda, tetapi saya memahami kata-kata dan kekhawatiran Anda yang tulus. Kau takut aku akan jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh para dewa jahat. Ini mungkin hanya pura-pura. Yang sebenarnya kau khawatirkan adalah aku akan tersesat, akhirnya tidak menghormati Dao, dan keluar dari tradisi Taoismemu, menjadi iblis atau bahkan seorang bidat. Mendengar itu, mata Vera membelalak kaget. Dia percaya bahwa Julian cukup cerdas untuk memikirkan hal ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Julian benar-benar akan mengucapkan kata-kata ini. Jika aku ingin menjadi iblis, aku, Julian, tidak akan menunggu sampai sekarang. Julian berkata, kata demi kata, adapun metode yang tidak lazim, bajingan jelek itu punya selera yang buruk. Aku sangat mementingkan penampilan, aku tidak tahan dengan mereka. Oleh karena itu, saya berharap senior Vera dapat menyampaikan kepada para dewa yang mendukung saya bahwa kita dapat berjalan bersama, atau masing-masing dari kita dapat melakukan hal kita sendiri, tetap setia pada aspirasi awal kita, berpikir di luar kotak, menilai situasi, dan menemukan jalan keluar dari dalam diri kita. Tidak ada yang menyatakan bahwa Dao itu tidak berubah. Setiap makhluk hidup memiliki Dao-nya sendiri. Dao bertransformasi menjadi kodrat, yaitu bertindak sesuai dengan hati seseorang. Mengenai apakah mereka akan menarik dukungan mereka kepada saya karena hasutan orang lain, saya benar-benar tidak peduli, karena saya tidak pernah mengecewakan mereka yang benar-benar percaya kepada saya. Setelah mendengarkan kata-kata Julian, Vera berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap kehampaan. Tiba-tiba, seolah tercerahkan, dia memperoleh pemahaman paling mendasar tentang orang pilihan ini. Julian bukanlah orang pilihan Dao, juga bukan makhluk yang terikat oleh kedudukan Dao Agung. Yang dia butuhkan adalah hidup bebas, tanpa batasan, dan melampiaskan amarah serta dendamnya. Inilah Dao-nya, dan kemungkinan besar ini akan menjadi Dao yang paling sulit dipahami dan paling dirindukan di seluruh langit dan berbagai alam di masa depan. Tepat saat itu, Julian tiba-tiba melambaikan tangannya, mengirimkan 4 bola energi jiwa ke arah Vera. Kau diam-diam turun ke alam fana, mempertaruhkan nyawamu untuk datang kepadaku. Aku, Julian, akan mengingat kebaikan ini. Tetapi aku tidak bisa membiarkanmu kembali dengan tangan kosong, jika tidak, kau tidak akan bisa menjelaskan dirimu dan akan kehilangan muka. Keempat bola energi jiwa ini milik 2 orang terpilih dan 2 kaisar. Kalian boleh membawanya. Adapun separuh dari mutiara ilahi primordial ini, mari kita ambil kembali. Suatu hari nanti aku akan menemui senior primordial 1 secara pribadi untuk mengambil kembali mutiara yang utuh. Melihat keempat bola energi di depannya, Vera merasa seolah-olah dia telah dihantam oleh serangan yang menghancurkan jiwa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Julian yang bandel akan melakukan hal seperti itu. Sikapnya benar-benar menaungi dirinya, seorang murid Dewa Suci Primordial, dan membuatnya merasa malu. Sudah waktunya pergi. Julian meregangkan badan. Semakin lama kau tinggal, semakin besar risiko yang kau hadapi. Vera tersadar dari keterkejutannya, membungkuk dalam-dalam kepada Julian, lalu menyimpan keempat bola energi jiwa dan setengah dari mutiara ilahi primordial, dan tiba-tiba melayang ke langit. Namun, tepat ketika Julian hendak pergi, suara Vera terdengar lagi dari kehampaan. Saudara Julian, akhirnya aku mengerti mengapa 15 rela melakukan apapun untukmu. Pertemuan ini sangat bermanfaat bagiku. Sekalipun seluruh langit dan alam semesta tak terhitung jumlahnya tidak percaya padamu, aku, Vera, dan 15 percaya padamu. Begitu kata-kata itu terucap, sebuah baju zirah yang dikelilingi oleh segudang cahaya ilahi berwarna-warni tiba-tiba turun dari kehampaan, megah, indah, dan sangat unik. Ini adalah armor penyembunyian kekosongan. Armor ini tidak hanya mampu menahan serangan seorang Grandmaster di puncak alam kekacauan primordial, tetapi juga sepenuhnya menyembunyikan aura seseorang dan berubah sesuka hati. Jalan di depan masih panjang dan berat. Aku berharap dapat bertemu denganmu lagi. Sambil mendongak ke kehampaan, Julian melihat Vera berubah menjadi seberkas cahaya suci aneka warna dan melesat ke langit, dan dia tak kuasa menahan napas.
Armor penyembunyian kekosongan. Ini adalah harta karun terkuat kedua di seluruh langit dan alam semesta. Roh lonceng tiba-tiba tertawa. Ini jauh lebih kuat daripada lonceng asal mula. Tuanku, kita telah menemukan harta karun yang sangat berharga. Julian menatap armor penyembunyian Void yang melayang di depannya, dan menunjukkan ekspresi gembira. Sejak lonceng asal mula hancur dalam keadaan sulit itu, dia belum menemukan cara untuk menyatukannya kembali. Sekarang, armor dunia tersembunyi Void ini dapat mengisi kekosongan tersebut. Roh lonceng berkata lagi, Tuanku, yang benar-benar berharga adalah kemampuan Anda untuk memenangkan hati Vera, untuk membuatnya benar-benar mengagumi dan menghormati Anda. Ini lebih penting daripada harta apapun. Julian menjawab dengan "oh" dan berkata, mereka hanya bersikap sopan. Tidak, roh lonceng menggelengkan kepalanya, armor penyembunyian kekosongan yang dia berikan padamu adalah harta karun tertinggi Sekte Taichu. Sebagai murid kesayangan Taichu, dia tidak pernah berpisah dengan harta karun ini sejak dia masuk sekte. Mendengar itu, Julian tak kuasa menahan napas. Bab 3529, Warisan Awal Mula. Kekacauan primordial, bayangan darah terlarang. Saat seberkas cahaya suci aneka warna menyebar ke seluruh area, lanskap merah tua itu seketika diselimuti oleh cahaya warna-warni. Pada saat itu, Sarah, yang sedang duduk bersila di dalam, tiba-tiba membuka mata indahnya, yang dipenuhi dengan keterkejutan. Taisi Senior. Permisi. Sebuah suara yang jernih dan sakral bergema dari kehampaan. Sarah buru-buru berdiri dan membungkuk dalam-dalam, seraya berkata, saya, Junior, memberi salam kepada Senior Taisi. Kau adalah nyonya tempat ini, aku hanya mencari perlindungan di sini, kata Taisi sambil tersenyum. Kau tidak boleh melakukan ini lagi. Sarah terkejut, menegakkan tubuhnya, dan menatap ke kehampaan. Namun, tepat saat dia hendak berbicara, sebuah bola energi bercahaya tiba-tiba terbang keluar dari dalam cahaya yang menyilaukan dan dengan paksa memasuki tubuh Sarah. Detik berikutnya, sebelum Sarah sempat bereaksi, dia disapu oleh kekuatan yang dahsyat dan luas, yang membuatnya segera duduk dan mulai mengalirkan energinya untuk berkultivasi. Secara bertahap, cahaya merah keunguan yang terpancar dari tubuhnya digantikan oleh cahaya terang yang perlahan mengangkatnya ke dalam kehampaan. Alam kekuatan mental dan jiwa dapat dicari di seluruh dunia yang tak terhitung jumlahnya, jalan iblis hanya berjarak sebatas pikiran, dan jalan di dalam jalan itu pun lahir. Saat Taisi mengucapkan kata-kata ini, pancaran cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Sarah dari segala arah, sepenuhnya menyelimutinya dalam bola cahaya raksasa. Tidak lama kemudian, dari dalam bola cahaya itu, Sarah tiba-tiba mengeluarkan jeritan kesakitan, menyebabkan kekuatan yang menakutkan dan memikat menyebar keluar, bercampur dengan kejahatan, niat membunuh, dan kebencian, seketika meresap ke seluruh zona terlarang bayangan darah, menyebabkan bumi bergetar dan daerah sekitarnya berguncang. Di tengah kekacauan yang luar biasa itu, Harder dan Lux, yang menjaga kekacauan primordial, turun dari kehampaan dan mendarat dengan anggun di perimeter luar zona terlarang bayangan darah. Saat melihat sekeliling, mereka melihat deretan cahaya warna-warni yang mempesona di dalam, seolah-olah cahaya-cahaya itu akan sepenuhnya melahap energi jahat, pembunuh, dan keji yang tak terhitung jumlahnya yang terpancar dari Sarah. Setelah mendengar jeritan Sarah yang memilukan lagi, Harder dan Lux panik. Sepertinya itu Senior Taisi, kata Lux buru-buru. Senior Taisi dapat menyelesaikan rasa dendam istri guru. Harder menahan napas dan berkata dengan gugup, namun, mengapa Senior Taisi tiba-tiba muncul di sini tanpa kita sadari? Setelah mendengar itu, Lux tiba-tiba terdiam. Tepat saat itu, di belakang mereka, dua makhluk primordial berubah menjadi dua pancaran cahaya, melesat langsung ke zona terlarang bayangan darah. Mereka berenang liar di antara jutaan sinar cahaya warna-warni yang dipancarkan oleh Taisi, seolah-olah mereka adalah ikan di dalam air. Ini, wajah Harder berkedut, Xin, Lingmo, kembalilah. Biarkan mereka pergi. Lux menarik Harder kembali, karena Senior Taisi telah datang, dia tidak akan menyakiti mereka. Pada saat ini, di dalam zona terlarang bayangan darah, jeritan memilukan Sarah berlanjut selama beberapa zaman sebelum kembali tenang setelah jejak kebencian terakhir dipaksa keluar. Membuka. Dengan teriakan tajam dari suara gaib Taisi, pancaran cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan sepenuhnya menyelimuti Sarah dan dengan cepat diserap olehnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, begitu cahaya menyilaukan di dalam zona terlarang bayangan darah benar-benar meredup, tempat itu kembali tenang. Melihat Sarah lagi, yang duduk bersila dan perlahan berputar di kehampaan, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya suci aneka warna. Dia telah kehilangan aura jahat dan menggoda sebelumnya, dan sebagai gantinya memancarkan kesucian dan keagungan. Aura suci yang tak ternodai membuatnya tampak lebih cantik dan mempesona dari sebelumnya. Bang! Dengan bunyi gedebuk tiba-tiba, sesosok cantik berjubah putih mendarat dengan keras di tanah zona terlarang bayangan darah, terlalu lemah bahkan untuk merangkak. Tiba-tiba membuka matanya, Sarah segera melompat turun dan membantu sosok cantik itu berdiri. Senior Taisi, mengapa Anda melakukan ini? Taisi perlahan mengangkat kepalanya, dan di balik rambutnya yang acak-acakan bukanlah sebuah wajah, melainkan energi purba yang tak terhitung jumlahnya. Dia menggenggam tangan Sarah erat-erat dan berkata dengan suara berat, Yin Yi, jangan bersedih. Kamu seharusnya bahagia, dan aku juga bahagia. Sarah, ini. Garis keturunan Taisi saya tidak pernah memiliki warisan apapun. Taisi berkata, kata demi kata, sekarang, akhirnya kita memilikinya, dan itu adalah dewa terakhir yang diubah menjadi Ki.
Saya bangga dan merasa terhormat karenanya. Mendengar itu, Sarah menggenggam tangannya erat-erat, tapi kau. Jangan khawatirkan aku. Taisi menggelengkan kepalanya, aku masih memiliki energi bawaan paling purba, yang cukup bagiku di tengah kekacauan purba ini. Tapi kamu berbeda. Kamu harus keluar dan berjuang untuk menyelamatkan semua makhluk hidup di dunia dan membantu suamimu menyelesaikan tugas besar Dao. Kultivasi dan kekuatan hanya berguna bagiku untuk menciptakan dan mengubah zaman, tetapi sekarang Julian adalah penguasa semua dunia, aku tidak lagi membutuhkannya. Melihat wajah Sarah yang berlinang air mata, Taisi dengan penuh kasih sayang mengulurkan tangan dan menyeka air matanya. Kalian berdua, sepasang kekasih yang bernasib malang, sudah terlalu banyak malapetaka dan penderitaan yang kuceritakan. Sekarang, kultivasimu telah melampaui Julian. Di seluruh alam semesta, selain 5 kaisar Dao Agung dan 2 dewa suci bawaan, kau memiliki sangat sedikit saingan. Namun, Anda harus segera pergi dari sini untuk membantu suami Anda melewati cobaan ini. Jika dia terjerumus ke dalamnya, itu akan menjadi bencana besar. Mendengar itu, jantung Sarah berdebar kencang. Jiang Xiaochen, bukankah dia diam-diam pergi ke alam seluruh langit untuk mencari 5 elemen? Mungkinkah dia masih belum bisa lolos dari orang-orang tua di 49 langit itu? Memikirkan hal ini, Sarah buru-buru bertanya, Senior Taisi. Panggil aku Tuan, Taisi menyela Sarah. Dengan suara, yang pelan, Sarah buru-buru bertanya, Guru, mohon jelaskan kepada saya. Cobaan macam apa yang sedang dihadapi suami saya? Metode yang tidak lazim. Taisi berkata, kata demi kata, mengingat kepribadian suamimu, dia pasti akan kembali dan mencari tahu kebenarannya. Tetapi begitu dia menggunakan metode yang tidak lazim, dia mungkin akan celaka. Mendengar itu, mata indah Sarah melebar, apakah metode-metode yang tidak lazim itu sendiri yang menjadi ancaman baginya, ataukah itu sebuah rencana jahat dari orang-orang tua di 49 surga? Keduanya, Taisi menghela napas pelan. Lagi pula, kau harus ingat bahwa jika kau sendiri memasuki sekte-sekte yang tidak ortodoks, kau tidak bisa membiarkan dia masuk, karena dia adalah orang pilihan Dao. Sarah tiba-tiba terdiam. Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Taisi menepuk bahu Sarah, jadi, kau harus memaafkan kesalahannya, menemuinya secara langsung, dan menjelaskan semuanya dengan jelas. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kelima elemen ke asalnya dan meningkatkan kultivasinya, bukan untuk menjelajahi rahasia metode yang tidak lazim atau bahkan untuk memicu perang antara mereka dan alam seluruh surga. Setelah mendengar itu, Sarah melepaskan tangan Taisi dan perlahan berdiri. Masalah ini lebih sulit baginya daripada bereinkarnasi lagi. Karena Julian selalu bersikap chauvinis, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya mengambil risiko sekecil apapun. Tidak, kita harus memikirkan cara, meskipun itu berarti membuatnya pingsan. Memikirkan hal ini, Sarah menatap Taisi lagi. Guru, apakah aku sekarang berada di puncak alam kekacauan primordial, tahap kenaikan agung? Tidak hanya itu, kata Taisi, kata demi kata, tetapi juga 2 juta ji kultivasi Geng Yuan yang diminta suamimu untuk kubawa kembali untukmu. Kau bukan lagi kultivator Mahayana puncak ekstrim Hun Yuan biasa. Mendengar itu, Sarah mengangguk penuh arti, selama kita bisa mengendalikan Julian, itu tidak masalah. Taisi. Guru, izinkan saya menyiapkan tempat tinggal gua untuk Anda terlebih dahulu. Sarah menarik Taisi dan berkata dengan tergesa-gesa, di dalam sini. Kau tak perlu mengkhawatirkan hal-hal sepele ini. Taisi menyela Sarah, cepat taklukkan Julianmu, atau kau akan benar-benar menyesalinya. Dengan gumaman pelan, Sarah mundur 2 langkah, membungkuk dalam-dalam kepada Taisi, lalu menatap tajam Zihin dan Lingmo yang masih melayang di kehampaan. Akhirnya, ia menggertakkan giginya dan menghilang dari tempat itu. Bab 3530, Dewa Iblis vs. Julian. Alam surga memiliki 40 lapisan. Pada saat ini, di dalam dan di luar kuil hukum Dao Agung, para pahlawan dan tokoh-tokoh berpengaruh berkumpul, menciptakan suasana yang meriah dan penuh sukacita. Semua pemimpin dan pengendali berbagai istana ilahi di surga ke-40 dan di bawahnya tidak berani absen datang dan menunjukkan dukungan mereka. Namun, hukum Dao Agung ke-15 telah pergi ke surga ke-49. Kuil hukum Dao Agung di surga ke-40 awalnya adalah tempat yang tidak bertuan, tetapi sekarang telah diduduki oleh sekelompok kekuatan misterius. Kekuatan misterius ini mengaku berasal dari 49 surga, dan merupakan eksistensi yang lebih ortodoks, kuat, dan purba daripada Dao Agung tanpa batas, Dao Agung ortodoks yang sejati. Oleh karena itu, mereka bahkan memberi diri mereka nama yang menggema, kebajikan tertinggi dan jalan agung ketiadaan. Kemunculan mereka tidak hanya berarti memerintah surga ke-40 dan semua alam di bawahnya, tetapi juga menuntut agar semua kekuatan, istana ilahi, dan garis keturunan Taois di semua alam harus menghormati Dao yang tertinggi, berbudi luhur, dan hampa serta berlatih sesuai dengan ajaran Taois mereka. Pada awalnya, berbagai istana dan garis keturunan ilahi di bawah surga ke-40 tentu saja memberikan perlawanan sengit, tetapi karena kultivasi mereka yang terbatas dan kekuatan yang tidak mencukupi, serta fakta bahwa sejumlah besar ahli Ki Puncak telah gugur pada saat terakhir Julian membuat keributan di alam semua surga, vitalitas mereka sangat rusak, dan mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Dalam pembantaian dan pembersihan berdarah, mereka tidak punya pilihan selain tunduk, dan banyak penjilat muncul dari antara mereka, membantu mereka untuk sepenuhnya mengendalikan wilayah di bawah tingkat ke-40 surga. Hari ini menandai peluncuran resmi Dao yang tertinggi, mulia, dan tak terbatas ini, dengan 3 aspek yang paling menarik perhatian.
Pertama, dua leluhur Dao yang misterius dan perkasa dari Dao tertinggi kebajikan dan kekosongan akan hadir secara pribadi untuk membahas kultivasi dan mempromosikan Dao. Kedua, Dao tertinggi kebajikan dan kekosongan memilih seorang kaisar Dao tertinggi dari seluruh surga dan berbagai alam berdasarkan kemampuannya. Kaisar ini akan mengatur semua urusan Dao tertinggi kebajikan dan kekosongan. Meskipun statusnya di bawah dua leluhur Dao, ia dapat dianggap sebagai yang tertinggi. Ketiga, berdasarkan kemampuan, sebuah platform hidup dan mati dibentuk untuk menentukan dan menganugerahkan gelar kepada semua orang yang memegang posisi dalam Dao yang tertinggi, berbudi luhur, dan hampa. Dengan ketiga manfaat ini, meskipun berbagai kekuatan dan istana ilahi di bawah langit ke-40 merasa tidak puas, mereka semua bersemangat untuk mencoba, didorong oleh kepentingan-kepentingan penting ini. Lagi pula, mereka tidak tahu apakah hukum Dao Agung dapat kembali, tetapi alam di bawah tingkat ke-40 surga tidak mungkin tanpa penguasa bersama. Yang paling membuat mereka antusias adalah kompetisi tersebut tidak mensyaratkan bahwa hanya Dao mereka sendiri yang boleh digunakan, yang memberi setiap orang ruang gerak tanpa batas. Setiap orang memiliki keinginan untuk berkuasa, dan setiap orang ingin menguasai kekuatan lain. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Saat itu, di sudut luar kuil, sesosok roh perempuan yang mengenakan jubah hitam, hanya memperlihatkan matanya yang cerah, sedang melihat sekeliling dengan sangat tidak nyaman. Di sampingnya duduk seorang pemuda tampan bernama Ling, mengenakan jubah panjang. Penampilannya yang gagah dan sikapnya yang ramah menarik perhatian banyak wanita yang lewat. Beberapa penggemar wanita yang berani dan preman wanita bahkan menyerbu ke arah anak laki-laki tampan ini, meraba-raba dan berpose provokatif, menciptakan banyak momen memalukan dan situasi yang menggelikan. Benar sekali, mereka adalah Julian dan Roh Lonceng, yang menyamar dan menyembunyikan keberadaan mereka. Sesuai rencana, Roh Lonceng mengubah penampilannya agar menyerupai Yuan Yi. Namun, gadis itu tidak menyukai Yuan Yi karena terlalu menawan dan menggoda, dan tidak mau menunjukkan wajah aslinya. Sebaliknya, dia membungkus dirinya rapat-rapat. Untuk berjaga-jaga, Julian tidak hanya mengubah penampilannya menjadi Dewa Iblis, tetapi juga memaksa dan memancing Dewa Iblis untuk merasukinya. Dia bukan lagi seorang ahli terkemuka yang tergabung dalam tiga bunga di puncak, atau selebriti nomor satu yang menebar malapetaka di seluruh alam surga, dia adalah Dewa Iblis itu sendiri. Selain itu, ia mengenakan armor penyembunyian kekosongan yang diberikan kepadanya oleh Feyre, yang sepenuhnya menyembunyikan auranya, sehingga mustahil bagi 5 kaisar Dao Agung sekalipun untuk mengenalinya dengan mudah. Tuan, bisakah Anda memakai masker wajah? Roh Lonceng tiba-tiba berbicara kepada Julian, Anda telah menarik begitu banyak pengagum selama ini, saya lelah mengejar gadis-gadis yang tergila-gila ini, bagaimana kita akan bertarung nanti? Mendengar itu, Julian terkekeh dan berkata, bukan aku yang menarik perhatian, melainkan kakak Dewa Iblis. Mendengar itu, Dewa Iblis langsung membantah, Saudara Julian, bagaimana kau bisa menyalahkanku? Jika kau mengungkapkan wujud aslimu, semua roh perempuan akan berbondong-bondong mendatangimu. Kaulah penyebab semua perhatian itu, dan selalu begitu. Julian, kamu. Baiklah, baiklah, Roh Lonceng menyela dengan tidak sabar. Kalian berdua menawan, cantik, dan sangat tampan, oke. Kalian tidak perlu pamer, kita semua tahu itu. Julian, aku tampan, dia brengsek. Sialan, aku berhenti. Aku mogok kerja. Deru Dewa Iblis itu dengan marah. Meskipun kita bersaudara, kau tidak bisa. Baiklah, baiklah, ada orang lain yang datang. Julian segera menghentikan Dewa Iblis itu. Detik berikutnya, seorang wanita yang sangat cantik dengan jubah putih yang menjuntai berjalan mendekat dengan gugup. Melihat Julian yang berpakaian seperti Dewa Iblis, dia tersipu dan berkata dengan malu-malu, bolehkah saya bertanya apakah saya boleh duduk di meja yang sama dengan Anda, sesama penganut Tao? Julian hendak menolak ketika Dewa Iblis berbicara lebih dulu. Tentu saja, tapi saya lebih suka duduk dalam pelukan wanita cantik. Sambil berbicara, dia benar-benar menggerakkan tubuh Julian, menarik wanita yang sangat cantik itu mendekat, dan mendudukkannya langsung di pangkuannya. Melihat ini, Julian benar-benar terkejut, dan Roh Lonceng, yang berpakaian seperti Yuan Yi, menatap dengan mata terbelalak. Tindakan tiba-tiba ini membuat wanita cantik yang datang untuk mengobrol dengannya itu gemetar. Di sekeliling, banyak sekali roh perempuan yang tergila-gila dan melirik ke arah ini menunjukkan ekspresi iri, cemburu, dan terkejut. Bahkan banyak dari roh perempuan yang baru saja ditolak mulai menunjuk dan protes. Dewa Iblis, kau binatang buas, apakah ini murni balas dendam? Julian tiba-tiba mengeluarkan suaranya dengan marah. Ya, balas dendam murni. Dewa Iblis itu berkata terus terang, Saudara Julian, jika kau menyinggungku lagi, aku akan menelanjangi gadis ini dan memperkosanya di tempat, menghancurkan reputasimu. Sembari berbicara, ia bahkan menuntun tangan Julian untuk menyentuh dagu wanita cantik yang sedang digendongnya, sebuah gestur genit dan tak senonoh yang memicu protes dan teriakan tak terhitung dari sekeliling. Melihat itu, Roh Lonceng tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Julian tiba-tiba mencibir dan menyahut, lagi pula, kau adalah dirimu sekarang. Lakukan apapun yang kau inginkan. Itu tidak ada hubungannya dengan reputasiku. Benarkah? Dewa Iblis itu terkekeh licik. Tapi mengapa aku merasakan aura yang familiar di antara kerumunan ini? Apa maksudmu? Julian tiba-tiba menjadi gugup. Kakak iparku sekarang adalah pengendali alam jiwa. Dewa Iblis itu terkekeh. Meskipun dia berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan auranya, sebagai seseorang yang juga berada di alam jiwa, aku masih bisa merasakannya.
Mendengar itu, Julian langsung terkejut. Sarah, bukankah seharusnya dia mengasingkan diri di Hunyuan Wuji? Mengapa dia tiba-tiba ada di sini? Bersambung,